Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dalam video pembelajaran biokimia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan diskusi pada video sebelumnya, yaitu terkait perolehan ATP dari glukosa. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana glukosa akan melewati proses yang dinamakan dengan glikolisis dan menjadi dua molekul pirufat. Selanjutnya, dua molekul pirufat ini akan masuk ke dalam mitokondria dan mengalami dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan dua asetil-CoA. Dua asetil-CoA selanjutnya akan masuk ke dua kali siklus asam sitrat dan nantinya akan menghasilkan ATP dari proses transport elektron. Kita akan lihat bagaimana reaksi dekarboksilasi oksidatif itu terjadi. Berikut adalah reaksi umum dari dekarboksilasi oksidatif, yaitu satu molekul pirufat dengan dibantu oleh HS-CoA dengan bantuan enzim pirufat dehidrogenase kompleks akan menghasilkan satu molekul NADH, kemudian satu asetil-CoA dan satu CO2. Kemudian ini adalah kompleks enzim pirufat dehidrogenase ya, yang terdiri dari 3 enzim yaitu E1, E2 dan E3. Untuk enzim pirufat dehidrogenase kompleks, ya seperti yang tadi sudah disebutkan, terdiri dari 3 kompleks enzim yaitu E1 pirufat dehidrogenase, kemudian E2 adalah dihidrolipoil transasetilase, kemudian E3 adalah dihidrolipoil dehidrogenase. Ketiga enzim ini saling berikatan satu sama lain seperti pada gambar. Kofaktor yang membantu untuk mengaktifasi enzim ini yaitu yang pertama adalah tiamin pirofosfat atau TPP yang berasal dari vitamin B1. TPP ini adalah gugus prostetik yang terikat pada enzim 1. Kemudian lipoic acid. Lipoic acid merupakan gugus prostetik yang terikat pada enzim 2. Dan yang terakhir adalah FAD atau yang berasal dari vitamin B2 yang terikat pada enzim 3. Selain 3 gugus prostetik tadi, juga ada koenzim lain yang membantu dalam proses dekarboksilasi oksidatif, yaitu HS-CoA dan NAD+ yang berasal dari vitamin B3. Sehingga satu kompleks pirufat dehidrogenase terdiri dari 3 enzim dan 5 kofaktor atau 5 koenzim. Berikut adalah salah satu koenzim tadi yang berperan dalam dekarboksilasi oksidatif, yaitu koenzim A yang bisa ditulis sebagai CoA atau menggunakan huruf C ya, CoA atau menggunakan huruf K, CoA. Nah, berikut adalah reaksi yang terjadi. Pertama, pirufat akan masuk ke dalam enzim, kompleks enzim, dan akan berikatan di TPP yang terikat pada enzim 1. Sebelumnya, pirufat akan melepaskan satu C yang berada di pada paling ujung ya, C nomor 1, dilepaskan sebagai CO2. Selanjutnya, asil atau pirufat yang telah kehilangan CO2 yang terikat pada TPP akan dipindahkan kepada kompleks enzim 2, tepatnya di asam lipoat. Kemudian, step berikutnya, asil akan dilepaskan dan ditangkap oleh CoA-SH menjadi asetil-CoA. Dengan terbentuknya asetil-CoA, sebetulnya reaksi sudah berakhir. Namun, enzim yang membantu yaitu pirufat dehidrogenase belum kembali seperti bentuk semula. Oleh karena itu, reaksi berikutnya adalah kita akan mengembalikan struktur dari enzim ini untuk kembali seperti struktur awal. 2H yang terikat pada asam lipoat akan dilepaskan dan ditangkap oleh FAD yang berada pada enzim 3, sehingga menjadi FADH2. FADH2 sebetulnya bisa menjadi kovalent pereduksi yang bisa masuk ke dalam transport elektron. Namun karena dia adalah gugus prostetik, maka dia tidak bisa meninggalkan kompleks enzim pirufat dehidrogenase. Oleh karena itu, 2H+ akan dilepaskan dan ditangkap oleh NADH dan ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH. Oleh karena itu sekarang enzim telah kembali ke bentuk semula. Enzim ini akan kembali menangkap pirufat yang lain ya dan akan membantu dalam proses pembuatan asetil-CoA. Berikut adalah penulisan lain dari reaksi yang terjadi pada dekarboksilasi pirufat. Pada intinya sama ya, ini pirufat masuk ke kompleks enzim 1,
ditangkap oleh TPP, kemudian dipindahkan ke kompleks enzim 2 yaitu asam lipoat, terbentuklah asetil-CoA. Kemudian 2H+ dilepaskan dan ditangkap oleh FAD pada kompleks enzim 3 dan kemudian 2H+-nya kembali dilepaskan dan ditangkap oleh NAD+, terbentuklah NADH. Begitu pula yang ini ya. Baca dari sini, pirufat ditangkap oleh TPP, kemudian dipindahkan ke kompleks 2, dilepaskanlah asetil-CoA, kemudian H dipindahkan ke kompleks 3 menjadi FADH dan kemudian hanya dilepaskan kembali menjadi NADH. Berikut adalah animasi yang memudahkan teman-teman dalam mempelajari dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya, asetil-CoA akan masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Bagaimana reaksinya? Sebelumnya kita akan kenali dulu apa itu siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat atau yang memiliki sinonim siklus Krebs atau juga siklus asam trikarboksilat merupakan reaksi yang terjadi secara aerob atau membutuhkan oksigen dan dilakukan di matriks mitokondria. Sehingga kalau sel tidak memiliki mitokondria tidak akan mungkin mengalami siklus ini. Dan jenis reaksinya adalah amfibolisme, gabungan antara anabolisme dan juga katabolisme. Reaksi ini ditemukan oleh Sir Hans Adolf Krebs sehingga dinamakan sebagai siklus Krebs, dan teman-teman ingat kalau menuliskan siklus Krebs maka K-nya harus besar karena merupakan nama orang. Reaksinya adalah sebagai berikut. Ya, jangan panik ya, seperti biasa kita akan diskusikan satu persatu reaksi yang terjadi pada siklus Krebs ini. Pada reaksi pertama, asetil-CoA akan berikatan dengan oksaloasetat menjadi sitrat dengan melepaskan CoASH. CoASH akan kembali ke dekarboksilasi oksidatif untuk membantu dalam proses pembentukan asetil-CoA dari pirufat yang lain. Enzim yang bantu adalah sitrat sintase. Mohon diamati di sini bahwa oksaloasetat adalah suatu molekul dengan jumlah C-nya 4, kemudian ketambahan asetil-CoA yang C-nya 2, sehingga menjadi sitrat yang C-nya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang berwarna merah ini adalah C yang berasal dari asetil-CoA. Kemudian, pada step kedua akan terjadi reaksi isomerisasi, yaitu pemindahan OH dari C nomor 3 ke C nomor 2 dengan bantuan akonitase menjadi isositrat. Pada proses ini terbentuklah intermediat berupa akonitat yang dengan cepat akan diubah menjadi isositrat. Kemudian reaksi yang ketiga adalah reaksi dehidrogenasi dan dekarboksilasi. Isositrat awalnya akan mengalami dehidrogenasi, yaitu melepaskan H yang ditangkap oleh NAD+ sehingga terbentuk NADH. Sehingga pada reaksi ketiga kita akan mendapatkan satu molekul NADH. Enzim yang membantu adalah isositrat dehidrogenase. Bentuk transisi yang terdapat pada reaksi ini adalah oksalosuksinat yang akan dengan cepat mengalami proses dekarboksilasi menjadi alfa-ketoglutarot. Glutarat. Oksalosuksinat akan melepaskan CO2 dengan bantuan enzim yang sama, yaitu isositrat dehidrogenase dengan bantuan kofaktor Mn2+ dan juga Mg2+, sehingga terbentuklah alfa-ketoglutarat. Reaksi keempat, alfa-ketoglutarat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi suksinil-CoA ya, dengan cara melepaskan 1C menjadi CO2. H
yang dilepaskan pada reaksi ini akan ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH, ya, sehingga pada reaksi keempat juga kita akan menghasilkan 1 molekul NADH. Enzim yang membantu adalah alfa-ketoglutarate dehidrogenase kompleks. Kemudian, yang perlu kita ingat bahwa 2C yang berasal dari asetil-CoA dan diikatkan pada oksaloasetat menjadi sitrat, itu kemudian tidak dilepaskan hingga reaksi keempat ini. Ya, jadi C yang dilepaskan pada reaksi ketiga tadi adalah C yang berasal dari oksaloasetat. Begitu pula pada reaksi 4 ketika kita melepaskan 1 CO2 itu juga berasal bukan dari asetil-CoA, tapi C yang berasal dari oksaloasetat. Kemudian reaksi yang kelima adalah reaksi fosforilasi level substrat. Pada reaksi ini kita akan menghasilkan ATP dengan bantuan suksinat tiokinase dan kofaktor berupa Mg2+. Ada satu hal menarik, yaitu ketika reaksi ini terjadi pada sel hepar, maka yang terbentuk bukanlah ATP, melainkan GTP. Ya, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada basa yang terikat, yaitu bukan adenin, tapi guanin. Nah, pada proses ini terbentuklah suksinat yang nantinya pada reaksi ke-6, suksinat akan diubah menjadi fumarat dengan bantuan suksinat dehidrogenase dengan melepaskan 2H+. 2H+ ditangkap oleh FAD dan menjadi FADH2. Maka pada reaksi ini kita akan menghasilkan 1 molekul FADH2. Selanjutnya, pada reaksi ke-7, reaksi hidrasi, fumarat akan diubah menjadi malat, ya, dengan proses hidrasi atau penambahan H2O dengan bantuan fumarase. Selanjutnya, malat akan diubah menjadi oksaloasetat dengan melepaskan H+ dan ditangkap lagi oleh NAD+ menjadi NADH. Sehingga pada reaksi ke-8 ini kita juga akan menghasilkan NADH dengan bantuan malat dehidrogenase. Sehingga kalau bisa kita lihat dalam summary siklus Krebs, kita akan menghasilkan NADH sebanyak 1, 2, 3 molekul NADH dan 1 molekul FADH serta 1 molekul ATP. Ya, tadi kita ingat pada reaksi ketiga, 4 dan terakhir ke-8 kita menghasilkan NADH, kemudian reaksi ke-6 kita menghasilkan FADH2 dan reaksi ke-5 kita menghasilkan ATP. Nah, seperti kita ketahui, oksaloasetat sebagai substrat pertama yang bereaksi dengan asetil-CoA akan kembali ditemukan di akhir reaksi. Hal ini yang dapat menyebabkan pemikiran bahwa siklus ini terus berputar. Ya, seperti kalau kita menaiki biang lala itu selalu berputar seperti ini, ya, ilustrasinya. Dan nantinya di akhir reaksi dia akan terbentuk kembali untuk mengikat asetil-CoA yang lain untuk menghasilkan ATP, menghasilkan NADH, menghasilkan FADH2, kemudian dia akan kembali menjadi oksaloasetat dan kembali mengikat asetil-CoA yang lain. Begitu seterusnya, ya, sehingga siklus ini terus berputar. Ingat, dari 1 molekul glukosa, dia akan melewati 2 kali putaran siklus Krebs, karena kita punya 2 molekul asetil-CoA. Oke. Nah, bagaimana dengan ATP yang dihasilkan? Dari 1 molekul glukosa melalui proses glikolisis, kemarin sudah kita bahas, ya. Bagaimana dengan dekarboksilasi? Ingat, tadi dari 1 kali dekarboksilasi kita menghasilkan 1 NADH. Sehingga kalau kita melewati 2 kali, maka NADH-nya berjumlah 2 molekul. Lalu bagaimana dengan siklus asam sitrat? Seperti yang kita ketahui, tadi kita menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Ketika NADH dan FADH2 melewati proses transport elektron, maka semuanya akan menghasilkan ATP dengan total ATP adalah 10 untuk 1 siklus. Jadi, berapa total ATP yang dihasilkan dari 1 molekul glukosa setelah melewati semua proses ini? Ya, silahkan dihitung dan kita akan diskusikan lebih lanjut pada pertemuan sinkron. Siklus asam sitrat memiliki inhibitor atau senyawa yang bisa menghambat proses ini, yaitu berupa fluoroasetat.
Fluoroostat akan berlaku sebagai oksaloasetat yang nantinya mengikat asetil-CoA sehingga terbentuklah fluorositrat. Fluorositrat tidak dikenali lagi oleh akonitase sehingga pada reaksi berikutnya tidak akan terjadi dan siklus juga akan terhenti sehingga jumlah ATP yang dihasilkan pun juga menjadi sangat berkurang. Selain itu, kekurangan atau defisiensi pantotenat, riboflavin, niacin, dan tiamin menyebabkan rasa lemah. Mengapa? Ya, teman-teman bisa cari jawabannya dan kita akan diskusikan lebih lanjut pada perkuliahan sinkron. Nah, karena itu, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.